Perkenalkan, nama saya Okiva dengan NRP 50012210067 dari Departemen Fisika. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode inversi pada bagian bab optimisasi global. Sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Soalnya yang pertama yaitu menjelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimisasi global dan optimisasi global. Yang kedua, generasi dari opsi tersebut yaitu bisa dengan cos dan flu Omega 0,1x plus M1 kali M2 dengan true model M1 2,5 dan M2 6,0 dengan omega 0 yaitu 20 serta X-nya bernilai dari 0 hingga 2. Tentukan inversi model M1 dan M2 dengan menggunakan grid method dan juga Monte Carlo method. Dan untuk tiga sama dengan nomor 2 tetapi ditambahkan noise sebesar 0,3. Kemudian nomor keempat, apa pengaruh pemberian noise nomor 3 dibandingkan dengan noise free nomor 2 terhadap hasil metode isi M1 dan juga M2. Kemudian bisa kita bahas pada hasilnya. Yang pertama yaitu menjelaskan keuntungan dari optimisasi global dibandingkan dengan optimisasi lokal. Yang pertama di sini, dengan menggunakan optimisasi global, di sini kita mampu menyisir seluruh ruang model yang ada pada ruang yang diberikan oleh parameter-parameternya. Kemudian yang kedua, mampu menghindari terjebak pada lokal minimum, karena biasanya yang dialami pada optimisasi lokal itu biasanya setiap parameter solusinya dapat terjebak pada lokal minimum. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan peluang yang lebih besar dalam menemukan solusi terbaik. Nah, nanti apabila kita menggunakan grid search, maka di situ akan dicari pada beberapa titik grid search yang memang telah ditentukan batas-batasnya. Sedangkan apabila dicari menggunakan Monte Carlo, maka akan lebih luas atau lebih random area penyisirannya. Kemudian yang terakhir yaitu cocok untuk digunakan sebagai fungsi error yang kompleks, multiminimum dan juga nonlinear. Selanjutnya untuk yang penyelesaian kedua yaitu menggunakan metode grid search dan juga Monte Carlo dengan non noise. Sebelumnya di sini untuk MATLAB. Nah, coba untuk eh, yang dengan error. Mungkin di sini bisa ditampilkan saja yang hasil dari dengan tanpa noise. Maksudnya di sini grid search tanpa noise menghasilkan seperti ini. Kemudian untuk yang grid search, kemudian untuk yang grid search, kemudian untuk yang Monte Carlo tanpa noise menghasilkan hasil yang seperti ini. Kemudian bisa kita langsung bahas pada hasilnya. Hasil estimasi dari M1 dan juga M2 yang tanpa noise sama dari metode grid method. Estimasi didapatkan bahwasanya model sangat mendekati solusi parameter yang telah diinisiasi sebelumnya yaitu M1 dan M2 sebesar 2,5 dan juga 6. Nah, peta error di sini terlihat sangat jelas dengan minimum yang ada pada titik true model. Kemudian untuk metode Monte Carlo, estimasi modelnya dapat mendekati MT yaitu dengan nilai 2,5 dan juga 0, sedangkan iterasinya membutuhkan lebih banyak langkah dan juga lebih lambat dibandingkan dengan grid metodenya. Nah, bisa saya tunjukkan ini grid research tanpa noise dan ini Monte Carlo yang nah, selanjutnya kita bisa coba langsung pada MATLAB untuk yang metode menggunakan noise. Yang yang research noise bisa kita akses dengan noise seperti ini research yang harus kemudian untuk ada
bisa hasilnya atau misalkan hasilnya seperti ini. Hasil research dengan musik itu data, kemudian ada noise data, ya sebenarnya kalau dengan noise, kemudian ada hasil KS, dan hasil pemetaan pada errornya. Bisa dilihat lebih jelas yang ada di sini. Ini grid search dengan noise dan Monte Carlo dengan noise. Bisa kita langsung bahas pada soal jawabnya. Hasil estimasi M1 dan M2 dengan noise pada grid method menunjukkan bahwasanya estimasi model bergeser dari MT-nya. Sedangkan peta errornya menjadi lebih kabur dan tidak ada minimum yang tajam. Sedangkan untuk metode Monte Carlo, model estimasi juga bias dari MT, namun hasilnya masih menunjukkan area error yang lebih kecil, jalur iterasi lebih fluktuatif akibat noise. Nah, saya suka dengan yang nomor 4, yaitu apa pengaruh pemberian noise dibandingkan dengan yang tidak diberi noise. Apabila tanpa noise, estimasi M1 dan juga M2-nya ini sangat akurat dan mampu mendekati MT, M1 dan M2-nya, serta error minimumnya juga tampak jelas dan tajam. Sedangkan dengan noise, hasilnya bias dan model estimasinya bergeser dari MT. Error pada survei juga menjadi tidak tajam dan ambigu. Baik grid atau Monte Carlo menghasilkan model yang tidak presisi dari MT karena fitting menyesuaikan dengan data yang mengandung noise, bukan D-true murni. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.